Sebanyak 3 pelaku tindak pidana perdagangan bayi berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Ketiga tersangka berhasil ditangkap di wilayah Jawa Barat. Kapolresta Balikpapan didampingi oleh beberapa pejabat utama Polresta Balikpapan membesuk anggota KPPS yang masih dirawat di rumah sakit akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada pemilu 2024. Belasan tahanan kabur dari rumah tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini tim khusus kepolisian masih melakukan pencarian. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 21 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polsek Tambora amankan 3 tersangka perdagangan bayi. Para pelaku ditangkap di Karawang dan Bandung. Sebanyak 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Para tersangka ini terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan bayi. Menurut Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Harfinda, ketiga tersangka berhasil ditangkap di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Karawang dan Bandung. Hal ini merupakan hasil dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari salah satu orang tua korban. Meski demikian, Kapolsek Tambora belum dapat memberikan detail secara rinci terkait kasus tindak pidana perdagangan orang ini, termasuk jumlah total bayi yang diamankan dalam perkara tersebut. Kasus penjualan bayi ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam dan pihak kepolisian akan memberikan informasi lebih lanjut saat rilis resmi. Pemirsa, belasan tahanan kabur dari rumah tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah tim khusus kepolisian saat ini masih melakukan pencarian. Dan berikut laporan Ica Tanasya dan juru kamera Willy Amanda. Ya pemirsa, sebanyak 16 tahanan dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat telah melarikan diri. Hal ini diketahui ketika warga melapor ke Polsek Tanah Abang setelah melihat banyak beberapa orang yang tidak dikenal keluar dan melarikan diri dari belakang Polsek Metro Tanah Abang. Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian para tahanan tersebut. Dan hingga saat ini menurut informasi yang kami dapatkan sudah ada 2 tersangka yang berhasil ditangkap dan mereka ditangkap di tidak jauh dari Polsek Tanah Abang ini. Diketahui ke-16 tahanan ini melarikan diri melalui ventilasi teralis besi yang berhasil mereka bobol menggunakan gergaji, yang dimana gergaji tersebut sebelumnya mereka sembunyikan di dalam pakaian mereka yang tidak terlihat oleh para petugas. Dan kemudian setelah mereka bobol ventilasi tersebut, mereka berhasil keluar dan turun menggunakan untayan sejadah yang sudah mereka buat seperti itu. Dan mayoritas tahanan yang kabur ini yaitu merupakan pelaku dari tindak kriminal dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini pihak Polsek Tanah Abang bekerja sama dengan Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya masih melakukan pencarian ke 14 para tahanan yang kabur. Dan ventilasi dalam
Ruang tahanan pun masih dalam proses perbaikan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, publik dihebohkan dengan kasus perundungan yang melibatkan siswa Business School Serpong, Tangerang Selatan pada beberapa hari lalu. Kasus perundungan yang melibatkan salah satu anak publik figur Indonesia tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan dan berikut laporannya. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate selanjutnya. Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil membekuk 3 orang pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polsek Kemayoran, Kapolsek Kemayoran, Kompol Arnold Julius Simanjuntak didampingi oleh Kanit Reskrim, AKP Fauzan mengungkapkan pengeroyokan dilakukan lantaran masalah hutang piutang sebesar Rp130.000. Selain ketiga tersangka, unit Reskrim Polsek Kemayoran juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya sebilah senjata taman sejenis arit dan rak besi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 14 WIB, di mana kejadian terjadi di Indomart Kodam, wilayah Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Pada awal kejadian, tersangka 1 menemui kedua korban di Indomart Sumur Batu. Kemudian kedua korban terjadi cekcok. Tersangka 1 menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan dan tersangka 1 dipukuli oleh kedua korban di halaman parkir Indomart Sumur Batu. Kemudian kemudian tersangka tidak berterima. Tersangka kembali ke kediamannya dan mengambil sebilah arit dan menyampaikan hal yang dialaminya ini kepada kedua tersangka lainnya. Kemudian ketiga tersangka kembali ke Indomart Sumur Batu lalu menyerang kedua korban di halaman parkir, sehingga kedua korban melarikan diri, mengamankan diri di dalam Indomart tersebut, sehingga di dalam Indomart terjadi keributan, cekcok, dan terjadi adu jotos. Pemirsa, dalam rangka memperingati serta mendukung Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2024 kemarin, Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024. Persatuan Wartawan Indonesia menggelar acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Gedung E-Convention Hall, Ancol, Jakarta Utara. Mengusung tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, serta para petinggi dan anggota dari berbagai elemen masyarakat. Acara puncak peringatan ini memiliki beberapa agenda yang mana salah satunya adalah penyerahan penghargaan terhadap para wartawan yang hadir. Dalam kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berharap ke depannya pers akan tetap menjadi pilar informasi, menjaga demokrasi, serta pers harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terakhir, saya ingin menitip dua pesan. Pertama, pers harus tetap menjadi salah satu pilar menjaga demokrasi. Pers harus menjadi rumah bersama untuk menjadikan informasi. Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi, bukan seolah-olah ada. Yang kedua, saya sangat berharap perusahaan pers dapat memikirkan langkah-langkah konkret dan strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam respon
perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah gempuran persaingan global. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, kedatangan Kapolri beserta Kadif Humas Polri dalam acara Hari Puncak Peringatan Hari Pers Nasional merupakan sebuah bukti nyata bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berpartisipasi serta mendukung kemajuan pers nasional. Dari Jakarta Utara, Jalang Baskara, Christian Hendra, Ahmad Muklasin melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menteri baru mengisi posisi sebagai Menko Polhukam dan Menteri ATR Kepala BPN. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Menko Kabinet Polhukam Indonesia dan Maju. Menteri ATR Kepala BPN yang baru di Istana Merdeka Jakarta. Hadi Cahyanto ditunjuk Presiden sebagai Menko Polhukam yang sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Sementara Menteri ATR Kepala BPN yang sebelumnya dijabat oleh Hadi Cahyanto kini digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya Mahfud MD telah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Presiden melantik 2 menteri berdasarkan keputusan Presiden nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024. Dalam pelantikan ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.